Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Amalia. Saya dari kelompok 6 akan memaparkan pengertian otonomis daerah. Otonomis daerah adalah kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerah hanya secara harfiah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomis dan daerah. Apabila dalam bahasa Yunani, otonomis berasal dari kata autos dan nomos. Autos ialah sendiri, nomos ialah aturan atau undang-undang. Asas-asas otonomis daerah ialah 1. Sentralisasi, 2. Desentralisasi, 3. Dekonsentrasi, 4. Tugas pembantu. Sentralisasi yaitu sistem pemerintah di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah. Contoh: 1. Pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. 2. Pemerintah pusat usul pembuatan undang-undang dari pihak eksekutif. 3. Pemerintah pusat mengingatkan kepada daerah. 4. Pemerintah pusat menangani sistem administrasi kependudukan. 5. Pemerintah pusat menangani penganugerahan tanda jasa, tanda kehormatan maupun gelar kepada seseorang atau sekelompok orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Prodi Piauta. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan otonomi daerah dengan pengertian desentralisasi dan contohnya. Tujuan otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Contohnya ada 5, yaitu pertama, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Kedua, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah. Ketiga, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menetapkan upah minimum regional. Keempat, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah, kepala daerah, dan lain sebagainya. Kelima atau terakhir, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Noviana. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Marcella. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dasar hukum yang mengatur dekonsentrasi tercantum dalam Permen Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi. Contoh penerapan asas dekonsentrasi antara lain yaitu 1. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak di setiap daerah, dan penyelenggaraan dinas perhubungan. Tujuan dari dekonsentrasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, menjaga komunikasi sosial budaya, menjaga keharmonisan pembangunan nasional, dan menjaga keutuhan NKRI. Tugas perbantuan yaitu penugasan pemerintahan kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota,
atau desa dan pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Tujuan pemberian tugas perbantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.